Yo, balik lagi di KBM, kelas belajar mandiri. Siap buat nambah amunisi soal duit lagi? Oke, kita langsung aja bedah tuntas bab selanjutnya dari buku yang gokil banget, The Psychology of Money. Coba ngaku deh. Pernah nggak sih lo lagi asik-asik scroll media sosial, tiba-tiba lewat postingan teman yang pamerin portofolio ijo royo-royo, profitnya ratusan persen, spontan, langsung ada bisikan di kepala. Wih, gila, cuan gede, ikutan ah. Kalau lo pernah ngerasain itu, tenang, lo nggak sendirian. Yap, selamat datang kembali di KBM. Di pertemuan sebelumnya, kita udah sepakat kan kalau sukses ngatur duit itu bukan soal seberapa pinter lo, tapi soal perilaku. Nah, salah satu jebakan perilaku yang paling bahaya dalam investasi itu adalah ngebandingin diri kita sama orang lain. Dan itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Masalahnya tuh kelihatannya sepele, tapi dampaknya dalam banget. Kita tuh selalu ngerasa rumput tetangga lebih hijau. Kalau di dunia investasi, ini artinya kita selalu ngerasa portofolio teman kita kayaknya lebih cuan. Ini tuh naluri manusiawi yang wajar banget. Tapi di dunia investasi, naluri ini bisa jadi racun yang pelan-pelan ngerusak rencana lo. Godaannya tuh kuat banget bro. Kita lihat influencer A beli saham X, wih langsung terbang. Kita lihat teman kita main kripto Y, wih langsung bisa jalan-jalan. Otak kita tuh otomatis mikir, kalau mau sukses kayak dia, gua harus ngelakuin persis apa yang dia lakuin. Nah inilah inti dari bab 16, You and Me. Bahayanya ngukur kesuksesan finansial kita pakai penggaris orang lain. Dan disinilah letak jebakan mautnya. Menurut Morgan Housel, penulis buku ini, kita sering banget lupa kalau di dunia investasi, kita semua tuh nggak lagi mainin game yang sama. Kita mungkin ada di lapangan yang sama, tapi aturan mainnya, tujuannya, strateginya bisa beda 180 derajat. Nah, coba dilihat slide ini. Ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada yang namanya day trader. Tujuannya apa? Profit secepat kilat. Hari ini beli, kalau bisa besok udah jual untung. Risikonya? Gak usah ditanya, super tinggi. Horizon waktunya? Pendek banget, bisa hitungan menit atau jam. Sekarang, bandingin sama investor pensiun. Tujuannya beda total. Pertumbuhan yang stabil buat nikmatin masa tua. Risikonya cenderung rendah. Dan horizon waktunya? Puluhan tahun bro. Beda banget kan? Ini tuh dua dunia yang benar-benar berbeda. Jadi poin utamanya tuh ini. Ketika seorang investor jangka panjang yang lagi nabung buat pensiun, tiba-tiba panik jual sahamnya cuma gara-gara ngelihat seorang day trader lagi cut loss, itu adalah resep menuju bencana. Serius, itu sama aja kayak lo lagi latihan lari maraton tapi program latihannya ngikutin sprinter 100 meter. Ya hancur lah, lo bakal kehabisan napas jauh sebelum garis finish. Masuk akal banget kan? Nah, gue penasaran banget nih sama pengalaman kalian. Pernah nggak sih kejebak FOMO, ikut-ikutan beli aset cuma karena lagi rame dibicarain? Tahu-taunya malah rugi. Coba deh ceritain pengalaman lo di kolom komentar. Kita bisa belajar bareng-bareng dari pengalaman satu sama lain. Terus solusinya gimana dong biar kita nggak kejebak mainin gamenya orang lain? Jawabannya simple, tapi butuh kesadaran diri yang tinggi. Lo harus kenalin dulu game apa yang sebenarnya lagi lo mainin. Fokus sama diri lo sendiri, bukan sama orang lain. Ini bukan soal ngebatasin diri, tapi justru soal ngasih kekuatan ke diri lo sendiri. Ada 3 langkah praktis buat ngenalin game lo. Pertama, tentuin horizon waktu lo. Ini duit buat apa dan kapan mau dipakainya. Misal, ini buat dana pensiun gue 25 tahun lagi. Oke, berarti game lo jangka panjang. Kedua, pahami tujuan keuangan lo. Buat apa sih duit ini? Buat DP rumah 5 tahun lagi. Nah, tujuannya jelas. Dan yang ketiga, yang paling krusial, ukur nyali resiko lo. Jujur sama diri sendiri deh. Kalau besok portofolio lo anjlok 30%, lo bakal keringet dingin, panik jual semua, atau justru ngelihatnya sebagai kesempatan buat nambah muatan? Jawab 3 pertanyaan ini dengan jujur. Dan tolong ingat ini baik-baik. Pas lo berinvestasi, lo tuh nggak lagi balapan sama temen lo di media sosial. Lo nggak butuh validasi dari mereka. Satu-satunya orang yang perlu lo bikin terkesan adalah versi diri lo di masa depan. Pastiin setiap keputusan yang lo ambil hari ini adalah sesuatu yang bakal disyukuri sama diri lo 10, 20, atau 30 tahun dari sekarang. Oke, kita udah sampai di bagian akhir dari pembahasan bab 16 yang luar biasa ini. Sekarang mari kita rangkum semua pelajaran penting tadi jadi satu aturan emas yang gampang diingat. Kalau cuma ada satu kalimat yang harus lo ingat dari obrolan kita hari ini, ingatlah kalimat ini. Investasi itu personal. Jangan pernah mainin game orang lain pakai duit lo. Titik. Gimana? Ngerasa dapat pencerahan dari obrolan kita kali ini? Kalau iya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara simple. Like video ini, bagikan ke teman-teman lo yang mungkin butuh juga, dan yang paling penting, subscribe biar lo nggak ketinggalan pembahasan bab-bab selanjutnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di episode KBM berikutnya.